Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini saya membahas tentang aplikasi PPh21 mengikuti aturan TER atau aturan yang terbaru yang mulai berlaku tahun 2024. Nah, kelebihan pada aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi ini bisa menghitung metodenya. Nah, di sini metode PP21-nya gross atau gross up. Kalau gross artinya karyawan menanggung pajak PPh21. Kalau gross up berarti perusahaan menanggung pajak PP21 itu dengan adanya tunjangan pajak. Itu perbedaannya. Nah, kelebihannya yang kedua adalah eh, di sini aplikasi ini bisa menghitung mempunyai BPJS kesehatan. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ada karyawan yang dia bekerja di dua perusahaan atau pimpinan atau karyawan dia kerja di dua perusahaan. Nah, menurut aturannya BPJS Kesehatan ini boleh salah satu yang melaporkan atau membayar BPJS Kesehatan tersebut. Jadi tidak dua perusahaan. Nah, berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan boleh dia dua perusahaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu salah satu. Jadi kalau misalnya kita pilih ya, berarti kita mengikuti program BPJS Kesehatan. Kalau tidak, berarti kita tidak mengikuti BPJS Kesehatan. Atau perusahaan itu tidak mengikuti karyawannya BPJS. Nah, kita bisa pilih tidak. Nah, terus pada aplikasi ini juga bisa menghitung eh, metode perhitungan BPJS. Maksudnya apa? Metode itu gaji yang dilaporkan apakah sama dengan gaji yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kan ada perusahaan yang misalnya gajinya 10 juta, gaji 10 juta, tapi yang dilaporkan ke BPJS hanya 4 juta. Nah, berarti kita pilih beda di sini, ya. Nah, kalau sama, berarti dia sama yang kita laporkan yang kita dapatkan dengan kita laporkan ke BPJS. Nah, itu tergantung dari aturan perusahaan masing-masing. Jadi aplikasi ini hanya mensupport dari aturan perusahaan masing-masing. Nah, langkah pertama yang kita input dulu. Nama karyawannya, NPWP-nya, NIK-nya, alamatnya, jabatannya, ya, lama bulan bekerja. Nanti diinputkan di sini. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara penginputannya. Misalnya kita masuk ke bulan Januari, otomatis nama karyawan, data pegawai itu udah otomatis ngelink dari database karyawannya. Nah, misalnya gaji pokoknya 40 juta. Kita lihat apakah dia BPJS kesehatannya tadi yang kita pilih tidak masuk. Nah, jadi di sini nol nanti. Untuk penambah premi BPJS-nya nol. Ya, jadi bisa kalian melihatnya di sini ya, di kolomnya rekan-rekan semuanya. Nah, jadi kita cuma mengisikan gaji pokok, pangan, transport. Nah, jadi kalau kita pilih sama, otomatis dia menghitung seluruh penghasilan teratur. Ya, penghasilan teratur ini dihitung dengan metode perhitungan BPJS. Ya, tapi kalau kita jawabnya beda, dia nanti menghitung contohnya seperti ini, gajinya adalah gaji pokoknya 10 juta. Si Bagas gaji pokok 10 juta, pangan 500, transport 500. Nah, upah perhitungan BPJS, nah karena dia beda dengan dilaporkan, ini sebenarnya gajinya 11 juta, dilaporkan 10 juta, ya kita menginputkan di kolom ini. Nah, di kolom ini kalau misalnya beda, ya kita tinggal inputkan kolom ini. Jadi nanti perhitungannya di sini, di kolom ini adalah perhitungan dengan yang di sini, ya di kolom ini. Dia nanti otomatis. Nah, itu yang BPJS. Kalau misalnya tadi metode bagaimana? Nah, kalau metode gross up, otomatis dia menanti jadi tunjangan pajak. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung BPJS-nya secara manual. Ini aplikasi udah otomatis. Nah, terus juga pajaknya juga otomatis nantinya, ya. Nah, pajak udah otomatis muncul, ya.
Nah, nanti kita juga bisa dapat melaporkannya. Nah, ini sudah saya buat input manual di e-Bupot kalau misalkan input manual. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih penjelasan mengenai BPJS dan metode Gross Up. Ya, semoga aplikasi ini sangat membantu rekan-rekan semuanya.